Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Renungan dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Mazmur 121 mengungkapkan bahwa Tuhan adalah Sang Penolong dan Penjaga umat-Nya. Ada tantangan yang dihadapi oleh para peziarah ketika hendak merayakan hari besar ke Yerusalem. Nah, yang pertama, alam yang sulit. Sampai sekarang wilayah sekitar Yerusalem terdapat pegunungan yang masih sangat sepi penduduk. Alam sekitar pegunungan hanya ada padang cadas dan bukit-bukit batu yang menghimpit jalannya. Bisa jadi pada zaman itu wilayah pegunungan yang merupakan rute pulang para peziarah menjadi wilayah yang sangat rawan dari berbagai bahaya. Ancaman bisa datang dari perompak, bisa datang dari binatang buas, ataupun bahkan cuaca yang sangat ekstrim. Belum lagi gunung-gunung biasanya dipercaya sebagai tempat keramat untuk menyembah para dewa. Dalam keadaan demikian ada keyakinan dari para peziarah bahwa Tuhan lebih besar dan berkuasa dari segala ancaman, ketandusan, dan kejahatan yang ada di gunung-gunung itu. Yang kedua, tantangan yang kedua dihadapi adalah penurunan mental. Mazmur 121 disebut juga nyanyian ziarah. Kata nyanyian ziarah diterjemahkan dari bahasa Ibrani naik. Kota Yerusalem didirikan di atas perbukitan dan Bait Allah ada di atas bukit bernama Sion. Dalam perjalanan untuk berziarah, selain alam yang sulit juga mental bisa turun karena berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi dalam perjalanan itu. Jikalau tantangan atau kesulitan yang dihadapi tidak ada penyelesaiannya, atau tidak ada jalan keluarnya, bisa jadi berujung pada penurunan mental. Silih berganti persoalan, kesulitan, tantangan, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Dalam keadaan yang demikian, harus ada karakter kepahlawanan yang berani mengakui di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam konteks kita hari ini, setelah bangsa ini berdiri selama 75 tahun merayakan kemerdekaannya, kalau kita ingat sejarah, setelah Belanda menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun, lalu Jepang 3,5 tahun. Tidaklah mudah menghadapi situasi yang demikian. Tidak heran ada juga yang akhirnya menyerah dan bahkan mengkhianati negara sendiri. Terpaksa bekerja sama dengan penjajah. Mengapa bisa terjadi demikian? Sepertinya ada sebagian yang menghadapi situasi yang sulit dan sepertinya
Tidak ada akhir daripada perjuangan itu. Melalui ibadah syukur Hud ini, pemazmur mengajak kita agar memiliki keyakinan bahwa Tuhan lebih besar dari gunung persoalan yang kita hadapi. Mengapa? Sebab Tuhan adalah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam ayat 2 dari Mazmur 121 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang menjadikan kehidupan. Karena itu, segala persoalan yang ada dalam kehidupan tentu ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang menjagai. Tuhan memang tidak memindahkan gunung dan segala bahaya yang dihadapi bangsa ini. Seperti beberapa tantangan pemberontakan sejak bangsa ini menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Beberapa di antaranya, kalau kita masih ingat, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo yang menolak Pancasila itu sendiri, dan ini terjadi di daerah Jawa Barat. Pemberontakan selama 13 tahun. Nah, akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi kita terganggu dan ribuan ibu-ibu menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Ada 13.000 rakyat Sunda serta tentara gugur dalam peperangan tersebut. Lalu setelah itu di daerah Kalimantan Selatan, Darul Islam, Gerakan Darul Islam juga Tentara Islam Indonesia di tahun 1955 juga tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dan pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hazar. Lalu di tahun 1953 juga terjadi Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Aceh yang dikomandoi oleh Daud Beureuh. Daud Beureuh ini juga adalah anak buah daripada Imam Kartosuwiryo. Tidak berhenti di situ, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, lalu Amir Fatah di Jawa Tengah. Setelah lewat gunung-gunung persoalan ini, persoalan-persoalan yang dialami oleh bangsa ini, tahun 1965 oleh PKI, dan gerakan ini sering disebut dengan Gerakan 30 September. Dan sampai saat ini ada gerakan-gerakan radikal yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan-tantangan bangsa ini ada, dan dia itu nyata. Seperti kesaksian pemazmur, Tuhan memang tidak memindahkan gunung persoalan dan tantangan-tantangan itu. Namun kita percaya Tuhan memampukan kita melewati tantangan-tantangan tersebut. Tuhan memampukan kita melewati tantangan-tantangan tersebut. Di ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun dari simbol angka 7 dan 5, itu ada gambar perisai Garuda menjadi perlindungan. Angka 7 itu disimbolkan dengan perjalanan pembangunan yang dinamis. Di angka 7 itu seperti sebuah perjalanan dinamis. Memang dia tidak lurus, tidak ada ada tantangan, tetapi terus bergerak. Dan dari angka 5 itu diterjemahkan dengan bahwa 5 generasi, 5 tahunan kita terus bekerja mengisi kemerdekaan ini, berjuang
melanjutkan pembangunan dalam perjalanan 5 tahun ke depan. Nah, saudara-saudara, maka lewat tema renungan kita, gigih berjuang walau beban menindih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai warga Metodis, maka kita harus gigih berjuang walau beban menindih di dalam mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang ayah harus gigih berjuang. Sebagai seorang ibu harus gigih berjuang. Sebagai anak-anak muda, putra dan putri, anak-anak remaja sekolah minggu harus gigih berjuang walau beban menindih. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan gigih berjuang, boleh mendukung terus pemerintahan ini di dalam menuju Indonesia maju. Kalau bangsa ini maju, keluarga akan maju, gereja pun akan maju. Tuhan Yesus yang baik memberkati kita. Amin.